Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Hizbullah Karanganyar. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat karena kalian telah naik kelas 8, berarti kalian sudah naik ke tahapan selanjutnya. Langsung saja materi Al-Quran Hadis pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bab tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan tepat, tentang tajwid, mad iwad, mad layin, dan mad akhir tulis sukun. Adapun indikator pembelajaran yang akan kita capai nantinya yaitu Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad, misalnya dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1-5. Untuk lebih jelasnya, simak tayangan video di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Hartanto Saryono di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan. Saat kita membaca Al-Quran, lalu waqaf atau menghentikan bacaan pada fathah tanwin, maka langkah kita adalah mengganti fathah tanwin tersebut menjadi huruf alif. Dan kita baca dengan panjang 2 harakat, tidak boleh lebih dari 2 harakat. Karena waqaf pada fathah tanwin ini disebut dengan istilah maddul iwad atau mad iwad. Namun ketika kita waqaf pada tak marbutah, maka kita tidak baca dengan mad iwad, namun kita ubah tak marbutah tersebut menjadi ha bersukun. Contoh mad iwad misalnya ketika kita waqaf atau menghentikan bacaan pada kata dhabhan. Ketika kita waqaf pada kata dhabhan, maka kita baca menjadi dhabha, menjadi mad iwad dengan panjang 2 harakat. Atau contoh yang lain pada kata qadhan. Jika kita waqaf pada kata qadhan, maka kita baca menjadi qadha 2 harakat. Qadhan menjadi qadha 2 harakat. Atau contoh yang lain, misalnya ketika kita waqaf atau menghentikan bacaan pada kata hudan. Kata hudan, maka kita hentikan menjadi huda. Hudan menjadi huda. Dan contoh yang lain juga, ketika kita waqaf pada ma'an. Waqaf pada kata ma'an, kita baca menjadi ma'a, a panjang 2 harakat. Dan di sini tetap sebagai mad iwad, bukan mad badal. Meskipun yang dipanjangkan adalah huruf hamzah. Karena huruf alif yang ada di setelah huruf hamzah tersebut bukan alif asliyah, namun dia merupakan alif aridah yang ada, yang muncul karena kita waqaf pada fathah tanwin. Adapun yang dikecualikan adalah tak marbutah, di mana ketika kita waqaf pada tak marbutah kita ubah menjadi ha bersukun. Contoh ketika kita menghentikan bacaan pada kata faridatan, maka kita baca menjadi faridah. Faridatan, tak marbutah di akhir kata ini berharokat fathah tanwin dan kita baca menjadi faridah dengan huruf ha bersukun. Faridatan menjadi faridah. Atau hamiyatan menjadi hamiyah. Yang perlu kita ingat ketika kita waqaf pada maddul iwad adalah
jangan memanjangkan mad iwad lebih dari 2 harakat. Dan yang kedua, jangan menambahkan hamzah di setelah mad. Misalnya ketika membaca hakiman yang kita wakafkan menjadi hakima, jangan dibaca hakima. Hakima berarti menambah hamzah. Yang tepat kita baca hakima. Suara lepas tanpa menutup pita suara. Demikian bahasan kita seputar maddul iwad atau mad iwad. Insya Allah jumpa lagi di program Tajwidku, benahi bacaan sesuai tuntunan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dalam materi mad iwad yang kita bahas. Kemudian untuk selanjutnya adalah tugas individu, yaitu yang pertama siapkan Al-Quran, kemudian carilah pembacaan mad iwad dalam Al-Quran dan catat di catatan, dan hasilnya atau buatlah tabel sesuai dengan gambar nomor hafal Quran, surat apa, ayat berapa, dan video apa. Carilah minimal 5 ayat yang mengandung pembacaan mad iwad. Itulah penjelasan tentang mad iwad pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang belum paham, silakan bisa tanyakan lewat WA grup atau bisa juga komentar pada video ini. Baik, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.